Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadis Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, besok ngaji bareng-bareng. Nanti kalau ada yang salah dibenarkan. Yang punya kitab disemak tabarukan. Qala musannifur rahimana fa'ana bi ulumi fid-darini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 100 ya, di tempat 100 masih melanjutkan yang kemarin belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka ay aqbala alaika bi uta'in aw mahabbatin aw syukrin. Inna ma akrama fika jamila satrihi ay satu al jamilu alaika falula wujudu ma aqbalu alaika wala ahabbuka wala naduru ilaika bi ainir ridha itla'u ala ma anta alaihi lastaqdiruka wa nafiru anka wa khinaidin falhamdu liman sataraka laisal ham liman akramaka wa syakaraka. Man utawi sapa nu akramaka kang mulyakaken sapa man ka ing sira tegese ai akbal ngadep sapa man alek ing sira bi ta'in kelawan aweh au mahabbatin utawa mahabbah au syukrun utawa syukur. Ina maksud akrama wis mulyakaken sapa wong fika ing dalam panjenengan sira jamilah satri kelawan bagus-baguse penutupe atau satire Allah taala. Jadi apabila ada seseorang mendatangi sampean, mendatangi kita dan memuliakan kita, mendatangi bertamu atau kita sedang berhadapan dan memuliakan kita, memuliakannya dengan cara akbala alaika bi'uta'in aw mahabbatin aw syukrin, ngadep kepada kita atau memberi sesuatu karena dia respect atau apresiasi, atau mahabbah memberikan kasih sayang, cinta, atau au syukrin utawa mengucapkan terima kasih. Jadi intinya apabila ada seseorang yang datang kepadamu dengan respect yang tinggi, apresiasi yang luar biasa, dia memberikan bahkan sesuatu karena respect terhadap dirimu, atau memberikan perhatian dan cinta, juga ucapan terima kasih yang berlimpah, inna ma'akramaka fika jamila satri. Itu semata-mata kemuliaan itu Anda dapatkan karena jamila satrihi, karena ada tirai atau penutup aib dari yang maha indah. Jadi kalau orang itu respect kepada kita, memuji kita, memuliakan kita, itu semata-mata dia itu tidak tahu kita, gitu ya. Dia itu karena tidak tahu kita, tidak tahu sungguh-sungguh tentang diri kita. Dan kalau sudah seperti itu, pada hakikatnya dia itu mengucapkan pujian, mengucapkan apresiasi itu karena memang dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Allah yang Maha Indah menutupi. Makanya kita itu tidak usah terlalu pengen diperhatikan, pengen disanjung. Ya. Jika itu ada sanjungan, pasti karena dia tidak tahu tentang diri kita. Nah, itu jadi tentang pujian, sanjungan, apresiasi, ya, kemudian bentuk dari apresiasi itu cinta yang luar biasa. Itu menurut orang-orang sufi, ya, itu berbahaya. Ya, kenapa? Itu menelenakan. Jadi pujian, ya, pujian, sanjungan itu berbahaya. Lebih baik bagi orang sufi, ya, dia dihina, dicaci daripada dipuji. Ya, kenapa? Pujian itu membahayakan. Tidak semua orang bisa melewati pujian ini. Ya. Ketika dipuji itu, masya Allah, itu musibah, ya, bagi orang sufi. Tapi kita ini kan masih haus. Orang-orang awam itu malah haus sanjungan, haus pujian, haus apresiasi. Ya. Bagi orang sufi, ya, orang-orang sudah punya makom, ini membahayakan. Jadi dilihat mulia, dilihat luar biasa, dilihat penuh cinta, ya, penuh karomah, itu membahayakan. Ya. Karena nggak semua bisa selamat. Ini bagian dari fitnah, ya kan? Nah, jika ada yang seseorang itu respect kepada kita seperti itu, ya, sampai dia
Tapi Toim kalau datang tuh membawa sesuatu saking hormatnya kepada kita. Kalau ketemu Mas Ali itu kalau nggak bawa barang itu rasanya kok belum sopan. Saya mau menghadap kepala sekolah kok nggak bawa oleh-oleh kok kurang sopan. Itu berbahaya kalau sampean nggak bisa kalau nggak bisa menyikapi. Nah, atau mahabbat atau penggemar. Mahabbat Mas Ali penggemar bahaya sampean. Jadi Kang Amul sudah mulai banyak penggemarnya. Makolat Center udah dikagumi, ya, berbahaya. Ausyukrin atau orang itu sampai menghamba-hamba ya, menghamba-hamba itu tidak henti-henti mengucapkan terima kasih, itu berbahaya. Nah, ketika sudah ada seperti itu, ketahuilah satu yang harus disadari innama akramaka fika jamila satri. Kalau sudah ada yang seperti itu, ya, kalau kita sudah mendapatkan pujian, apresiasi tinggi, kekaguman, mahabbah itu kekaguman, pengikut ya, dan ucapan terima kasih yang berlimpah, ketahuilah bahwa karena aibmu itu ditutupi oleh Allah. Nah, makanya Sayyidina Ali itu sebenarnya kalau kita dalam kisah-kisah ketika ada orang memuji itu selalu nangis. Ya, dia tuh nggak tahu saya. Tapi kalau saya mau kasih tahu kasihan, saya juga jaga perasaannya. Bingung. Ya, Sayyidina Ali itu kalau ada orang yang respect, mengidolakan, ya, mengidolakan, respect, kemudian mengelukan, memuji-muji, itu nangis. Jadi, dia mau ngasih tahu nggak tega perasaannya dan tidak bisa menjangkau karena saking banyaknya orang yang mencintai, mengidolakan Sayyidina Ali, cerdasnya, keteladanannya, ketawaduannya, kepemimpinannya, ketegasannya, keadilannya luar biasa. Tapi begitu ada masyarakat, rakyat, pengikutnya, sahabat yang memuji-muji, dia selalu nangis. Ya Allah, Allahumma ja'alna mimma yadunun. Ya Allah, mimma setengah saking kebaikan tadi. Ya Allah, mudah-mudahan kamu jadikan suudon, kusnudon, ya, itu. Baik sangka mereka itu nyata dalam diri saya. Sampai saking wedine, ya. Sampai saking wedine. Saking takutnya itu sampai ya Allah, dia nggak tahu kalau saya itu suatu nggak bisa khusyuk. Dia nggak tahu kalau saya itu ngaji itu ya sak kober-kober ya, apa sak kober-kober itu ya. Sak kober-kober itu. Sak sempat-sempatnya. Ya Allah, dia nggak tahu bahwasanya saya ini dermawan itu uangnya dari orang lain. Nangis itu. Ya Allahumma ja'alna mimma yadunun. Ya Allah, jadikan apa yang mereka sangka baik itu nyata dalam diri kita. Wa yaghfir lana mimma ya'lamun. Ya Allah, ampuni kami dari husnudon mereka tentang diri kami yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi kalau tahu malu, ya. Makanya orang-orang soleh itu kalau dipuji malu. Nah, makanya jangan sampai sering-sering kita memuji orang itu di depan orang soleh. Kalau lagi rapat itu ada Mas Amul, ada Mas Ali Adim, di situ dipuji, Masya Allah, kalau nggak ada Mas Amul ini juga beres. Ya Allah, sampai kau apa ya Mas Amul, dipuji yakin lah, itu berbahaya, ya, berbahaya. Ya. Jadi kalau memuji secukupnya saja. Makanya alhamdulillah rabbil alamin. Karena alhamdulillah al-ma'rifat itu segala. Hampir-hampir nggak ada pujian itu tertuju hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya adalah segala pujian itu hanya kepada Allah. Jika ada sisa sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya. Membuat oleng itu nggak bisa mengendalikan. Makanya bagi orang-orang soleh, orang-orang sufi lebih baik dihina, dicaci, dia bakal introspeksi. Belas orang efek dihina, dicaci, setelah dihina, mereka juga nggak bisa ngatur hidup saya, nggak penting. Justru ketika dihina saya terima kasih, dia telah memperhatikan saya. Gitu. Bayangin orang yang mencaci, yang menghina itu pasti sering memperhatikan, ya kan? Berterima kasihlah bagi orang yang menghina, mencaci. Kenapa? Dia memikirkan tentang diri Anda. Dia sibuk meneliti, memperhatikan Anda. Sementara dia tidak bisa mengatur hidup sampean. Jadi tenang aja. Kalau ada bahas justru terima kasih.
Ini awakmu lho dadi wong elek lah sematut diperhatikan itu. Buat introspeksi ya. Ya, mungkin seperti itu, mungkin jika tidak ya yang mudah-mudahan enggak sampai seperti itu. Nah, saiki awak dhewe setiap hari itu selalu diuji dua hal. Ya ketemu wong apik gampang silau memuji-muji enggak ada henti, ketemu wong elek gampang nyelah. Ngono kok ae kaya ngono. Gak rampung-rampung oleh muji. Ono kok elek kaya ngono urip. Nah itu makane saiki dua-duanya adalah fitnah, ujian. Kembali lagi ya, kalau ada orang yang memuliakan kita, ya, ngefan, ya, kemudian mengeluhkan kita, punya kasih sayang yang lebih, ya. Innama akramaka fika jamila sati. Itu semata-mata karena satir Allah yang maha indah. Seandainya tidak ada satir Allah, buruk semua. Nggak ada orang yang memuji. Ya kan? Orang karena memuji karena nggak tahu bahwa kita punya aib. Ya. Makanya sekarang ini kita harus memilih. Seandainya ada hinaan dan pujian, lebih baik milih apa? Hinaan. Siap tak hina, Mas Kafi? Hinaan itu bisa introspeksi, bentuk kasih sayang. Ya kan kita kan jadi diperhatikan kasih sayang. Tapi kalau dipuji bisa ndlosor, bahaya. Makanya nggak semua orang siap dipuji. Ya, seandainya ada yang memuji, kembali ke innama akramaka fika jamila satri, semata-mata karena tirai Allah itu maha indah. Makanya kayak Sayyidina Ali itu kalau dipuji itu nangis, ya. Dipuji nangis itu. Karena Bapak Malaya Alamu dia tidak tahu saya, gitu. Itu kelasnya Sayyidina Ali loh. Ojo sampai malah pengen dipuji, gila puji. Dari tadi kok nggak pernah puji saya. Ini jauh dari tanda-tanda soleh sampean. Ya. Sebabnya apa? Aisyatu al-jamilu alaika. Falola wujuduhu. Atau falola wujudahu. Ya. Ma'akbalu alaika wala ahabbuka wala naduru ilaika bi'ainiri. Itu. Sebabnya apa? Aisyatu al-jamilu. Sebabnya satir tirai Allah atau hijab Allah itu maha indah. Jadi kalau ada yang memuji kita itu sebenarnya memuji tirainya, ya, ketutupan. Jadi sampai memuji Mas Faiz, muji Mas Amul itu semata-mata adalah tirainya ketutupan. Jadi eleke Mas Amul ditutupi Gusti Allah. Jadi kata api itu lembute. Ora ngerti nek njaba miso-miso sampai gak ngerti. Yo ketok lembute kasare wis dientekke nang njero kamar kan. Enggak ngerti ya. Udah ngerti murkai yang medeni kan. Nah, makanya kalau ada orang memuji karena apa? Allah menutupi aib-aibnya yang dinampakkan hanya tirai indahnya. Kalau la wujudu. Lamun ana wujude apa? Lamun ora ana wujude tirai mang ma akbalu alaika. Lamun ora ana wujude tirai mang ya tirai tadi seandainya tidak ada laula wujudahu kalian baca wujudahu kena wujudu juga kena ya nanti kalau kalian gantikan lain lah apa la nafi atau la apa jadi andekan ya kalau sama jadi la nafi jenis ya laula wujudahu namun ora ono tirai iku maujud seandainya tidak ada tirai tadi ya, tirai penutup Allah Ta'ala yaitu aib kita tadi ma akbalu alaika ora ana padha madhep sapa wong akeh alaika ing atase panjenengan sira atau sira. Seandainya Allah tidak menutupi, tidak ada wujud tadi, tirai tadi, enggak ono sing gubris nang sampean, tidak ono sing teko nang sampean, ora ono sing percaya nang sampean, ora ono sing seneng nang sampean, apa meneh kagum, apa meneh dadi fan berat. Gak ono blas. Ya dadi kok andainya dosa ku ketok gak ditutupi Gusti Allah ya iku wonge medeni Faiz misalnya kan dosane ku wingi bab mlaku-mlaku dina Minggu diketokke kabeh ora mlaku-mlaku ya iku wis belas sampai ora pengen ketemu Faiz wong elek kaya ngono misale Mas iki Mas Yasir kata ya apik meneng rapi-rapi tidak buri piye. Seandainya Allah enggak nutupi aibnya, belas sampean seneng dikonco kaya Yasir gitu.
Nah, karena Allah itu nutupin kabeh. Seneng ketika ya alim soleh guyu ramah itu. Karena Allah nutupi aib. Ya, seandainya dibuka aibnya ma'akbalu alaika. Ya, ora padha ngadep sapa wong akeh alaika ing atase sira. Jadi seandainya diperlihatkan ya jeleknya kita, aib kita, buruknya kita, blas ora sudi. Wala ahabbu ka ora padha seneng sapa wong akeh kang sira. Wala nadhurun ora padha ningali sapa wong akeh alaika atau ilaika ing atase panjenengan bi'ain ridho kelawan peninggalan kang ridho kang ramah. Ya. Kalau seandainya aib kita tidak ditutupi oleh Allah, sama sekali tidak ada harapan kita untuk dicintai oleh seseorang atau oleh mereka. Wala nadhur ilaika, dan tidak mungkin orang itu mau melihatmu, ya. Dan tidak mungkin orang itu mau bertemu denganmu, ya. Dan tidak mungkin orang itu mau melihatmu dengan pandangan yang atau dengan tidak mungkin orang itu bisa melihatmu dengan pandangan yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Bi'an ridho itu pandangan yang hormat, pandangan yang terhormat, pandangan yang ramah, ya. Jadi seandainya aib kita tidak ditutupi oleh Allah, tidak akan mungkin ada orang yang respect. Nah, itulah ya. Jadi kesimpulannya ain ridho itu respect. Pandangan yang penuh cinta, penuh kerahmatan, ya, penuh sopan santun, gitu ya. Termasuk itla'u ala ma anta alaihi lastakdaruka wa nafaruka atau wa nafiru anka wa hina idin falhamdulillah yang bagi ayyakuna illa liman syataraka laisal ham liman akramaka wa syakaraka. Jadi itla'u lamun sebab lamun itla'u padha ngerti sapa wong akeh mang alama ngatasi anta alama iku ngatasé alama iku ngatasé barang anta utawi sira panjenengan, ya. Alama anta alai ngatasé anta wong mang la takdiru ora padha sopan, ya, sapa wong akeh kang sira ora padha respect sopan. Sapa atau respect sapa wong akeh wa nafiran padha mlayu sapa wong akeh angka saking sira. Jadi seandainya dia itu mengetahui, ya, sejatinya sampean atau kita ini, itlau itu mengetahui. Tolak sebenarnya muncul, maksudnya muncul pengetahuan tentang diri kita. Alama anta, ya, siapa sesungguhnya kamu, kita ini. La satakdiru, maka dia tidak akan la satakdiru, ya, ora bakal mulyakno sapa wong akeh kang itu enggak akan respect. Seandainya orang itu tahu tentang dirimu, maka dia tidak akan respect. Bahkan mana biru angka, bahkan dia akan podo melayu, podo berlari, ya, supaya wong akeh angka sang itu. Bahkan dia menghindar maksudnya. Jadi kalau kita itu tahu kita itu punya perangai yang buruk, masa lalu yang kelam, atau masa lalu yang kelam yang seperti apa, pokoknya ya orang-orang itu kelihatan soleh, kelihatan terhormat karena Allah menutupi. Nah, ini ujian orang-orang soleh, ya, ujian orang-orang soleh. Jadi ini bukan ujian orang-orang yang amatir, ini orang-orang soleh itu diuji dengan pujian, diuji dengan pengikut yang fanatik. Nah, Mas Ali sudah dapat pengikut yang fanatik, hati-hati, pengikut fanatik ini ujian orang-orang soleh, ya, dapat pengikut yang fanatik, ya, dapat hadiah, ya, dapat apa ain ridho, ya, respect yang tinggi. Ya. Seandainya itlau tadi, seandainya ya mereka itu tahu kita, tahu diri kita, ya. Maka lastak tadiru, ya. Maka kita tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan dari mereka, tidak akan mungkin mendapatkan sikap yang ramah dari mereka, ya. Pada akhirnya adalah tidak ada kerespekan, bahkan wanafiru angka, bahkan mereka akan menghindar. Jadi seandainya kita ini diketahui boroknya, maka pasti menghindar. Makanya orang itu semakin dekat itu semakin tahu kekurangannya.
Ya, suami istri itu banyak kekurangannya. Dulu ketika masih pacaran ya kamuflase semua. Ya, begitu nanti jadi suami istri, lo kok ngene tibake. Ya, jadi makanya orang itu diuji oleh kekurangan, diuji oleh aib. Nah, kalau orang itu belum tahu kekurangannya berarti belum dekat. Ya, belum dekat. Gitu ya. Jadi orang itu kok masih belum tahu kekurangannya, belum dekat. Suami istri kalau masih pacaran belum dekat. Belum tahu banyak kebiasaan. Itu udah suami istri. Pasti dekat. Banyak tahu. Makanya orang itu diuji ya, persahabatan diuji oleh apa? Oleh banyaknya kekurangan. Ya, jika kita hanya tahu yang baik-baik itu bukan sahabat. Ya, sahabat itu ya tahu baik dan buruk, ya, terutama yang buruk. Nah, makanya kalau sudah diuji, kita ini tahu keburukan, kok tidak lari, tidak menghindar, berarti itu sahabat. Ya. Nah, ini tadi seandainya orang itu tahu keburukan kita, ya, keburukan semakin banyak, kok dia tidak menghindar, berarti dia sahabat. Ya, artinya apa? Oh, ini sisi negatifnya, oh ini sisi positifnya. Nah, biasanya kalau itu orang tahu keburukannya pasti menghindar, ya, pasti artinya apa? Bukan dibiarkan, tapi diperbaiki bersama-sama. Seandainya orang itu tahu ya keburukan kita, aib kita, ya, ketidakbecusan kita, kepura-puraan kita, pasti dia akan nafir. Dia akan menghindar atau lari dari kita. Wis ora usah iki wong ora mutu. Falhamdu. Ya, mongko sekabehane puji, sekabehane semua puji. Makanya semua puji. Simpel walhamdulillah. Semua puji hanya bagi Allah. La yang bagi ayyakuna illa liman syataraka laisal hamda liman akramaka atau laisal hamdu ila liman akramaka wa syakaraka. Jadi karena itu segala pujilah yang bagi ora patut ayyakuna illa jinto ana apa puji mang illa liman sataraka kejaba liman maring zat sataraka kang wis nutupi sapa mangka atau sapa mandat mangka ing sira laisal hamdu ora ana pujian liman akramaka. Ya laisal hamdu ora ana pujian liman akramaka maring wong ya akramaka kang wis muliaken sapa man ka ing sira wa syakran wis apa ngucap bersyukur sapa man ka ing sira. Karena itu segala puji yang ada hanya bagi Allah taala ya, yang layak disematkan layak bagi ayat yang patut ya, yang layak tidak ada yang lain kecuali bagi Allah taala yaitu zat yang menutupi aib-aib kita, menutupi aib-aibmu. Laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Dan tidaklah ada pujian bagi orang-orang yang memuliakanmu dan mengucapkan terima kasih kepada. Jadi kalau ada orang yang memberi kebaikan, sopan, tawadhu, respek, hormat tinggi kepada kita, itu juga baik. Kalau kita mau ngasih pujian, ya secukupnya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena pujian yang ada hanya pada Allah Ta'ala. Segala puji. Bukan segala puji. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Berarti kalau ada hanya sisanya. Kenapa? Karena orang itu baik, Allah menutupi aibnya, menutupi kekurangannya. Dan termasuk tidak ada pujian bagi orang yang memuliakanmu dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Gitu ya. Jadi ya ape ana wong respect nang sampean ya ana wong nang muji nang sampean ya ape tapi sampean tidak perlu kemudian saling memuji ya. Nanti ada wong sama-sama gila pujian aku tak muji awakmu ya is engko awakmu muji aku itu berketok mulia itu aku meningkatkan grade apa kalau tanah itu apa itu tanah jadi naik apa NJOP. Nah itu begitu ono calon mertuane itu engko anu aku puji-puji sing akeh. Ngene ono mertuane calon tak puji-puji. Masya Allah Mas Ali tuh pokoknya pujine nganti setengah jam.
Wong Allah Ta'ala aja alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Cuma itu tak. Maliki yaumid. Cuma itu tak. Iya kau udah enggak ada. Cuma Allah yang memberi segala sesuatu itu cuma mengisahkan pujian cuma sedikit. Ya, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dat yang welas asih, dat kang maha mengasihi dan mencintai, yang menyayangi. Cuma itu toh. Maliki yaumiddin, dat kang menguasai segala alam. Cuma itu loh, cuma berapa kata itu? Sampai muji nang Mas Ali sampai setengah jam. Gusti Allah saja dipuji di dalam Fatihah itu cuma enggak apa aja loh ujian nang Gusti Allah ya kan. Sampai muji nang Mas Hafi. Masakmu fi pakai opo ya? Pokoknya enak itu koyo ngalang-layan. Wis parung padang sak jojo kalau sampai setengah jam. Iya, opo kayak anu, kok kayak opo? Mungkin apa sih? Kayak apa fi? Kayak apa fi? Bahan-bahan sing memabukkan kayak apa fi? Sing ganja atau Aceh. Jangan kayak ganja ya. Opo enak entek-entek le muji. Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin singkat banget. Ya kan? Nah, jadi hati-hati dengan pujian. Pujian itu bisa menelenakan dan kita lupa aib kita, bahkan lupa pada yang memberikan kenikmatan dan yang menutupi aib kita. Ya, ya. Saya ulang lagi ya sedikit, kok sedowo ya. Jadi tidak layak pujian itu disematkan bagi orang yang memujimu, ya, atau orang yang mengucapkan terima. Ya sewajarnya saja, ya, sewajarnya saja. Fala tahmidu illa min haitsu apa ajra'il khairi ala yadihi la min haitsu innahul al mukarram wal mu'azzam haqiqatan itlaisa dzalika ila Allah taala faman uqbila nasu alaihi wa ukrimu faqad yaklidu fayadul hamda was sanaa fi ghairi maudu'ihi fayakunu minab dhalimin. Oke, nanti kita lanjutkan di minggu depannya sedikit ya. Jadi fala tahmidau mongko aja muji sira hu ing man. Nah, maka kamu jangan banyak memuji illa min haitsu Israil khairi. Kejaba saking tingkae pira-pira agawane kebaikane ala yadi ngatasi tangan wong. Jadi kamu jangan banyak-banyak memuji kecuali pujilah sedikit saja, apresiasilah sedikit saja, secukupnya maksudnya ya. Kamu jangan fala tahmid, kamu jangan banyak-banyak memuji. Atau jangan kamu memuji yang terlalu, kasihan yang dipuji. Nah ini secara hakikat, ini terbalik ya. Wong ini dipuji seneng, diapresiasi seneng, itu manusiawi, bagian ujian, ya. Fitnah itu ya. Nah makanya kalau sudah tahu kita, maka cukuplah pujian sekadarnya. Ya, jadi itu pun dibatasi. Ya, itu pun jika kita melihat min ijra'il khairi ala yadi. Ya, secara nyata dia telah berbuat kebaikan. Ala yadihi. Secara nyata min haitsu ijra'at itu ya tinggal laku, perilaku, ahwal. Ya, kita boleh memuji tapi secukupnya. Ya, seperlunya. Itu pun ya dikasih itu pun ya ilah tadi ya itu pun jika kita mengetahui secara nyata kebaikan yang telah dilakukan oleh tangannya. Mas Ali misalnya ya nyata-nyata apa Mas Ali nyata-nyata ala yadi nyata-nyata baik ya nyata-nyata manfaat. Nah, itu pun secukupnya seperlunya ya. Jika kamu nggak menyaksikan jangan. Nah, itu ya. Kasihan malah kan. Kasihan ya. Jadi nah, la min khasu apa innahul mukarram wal mu'azzam. Ora saking sekirane annahu ya ustaune manang al mukarram ya, kemuliaan. Wal mu'azzam ya, wong kang dimulyakno, wong kang ditakzimi ya. Hakikatan tidak semata-mata melihat dirinya memang al-mukarram wal mu'azzam. Jadi melihat orang itu ya kalau tidak mengetahui secara nyata kebaikannya jangan mudah-mudah memujinya. Jangan kamu pernah memuji min haitsu didasarkan atas dirinya yang memang mukarram. Itu ya. Yang hakikatan secara hakikat memang layak dia dihormati, dipuji setinggi langit. Karena memang dirinya
ya, bukan perbuatannya. Nah, hati-hati ya, memang kita perlu memuji, mengapresiasi, menghormati, habaib perlu, tapi jangan setinggi langit, karena tidak ada namanya kemuliaan yang bukan terletak kepada perbuatan. Ya. Tidak ada kemuliaan yang bukan dari perbuatan. Nasab iya mulia, tetapi bukan mulia hakikatan. Itu nisbah, ya, nisbah. Nasab itu kemuliaan, tapi bukan kemuliaan hakikat. Kemuliaan yang nisbiat, ya, yang apa? Yang munasabat. Ya. Beda dengan kalau kemuliaan yang hakikat itu ya perbuatan baik, perbuatan yang manfaat. Ya. Kalau kemuliaan ganteng, ngomong ganteng dan mulia, mesti ngelak piye ra mulia. Untung Mas Hafi ganteng berarti mulia. Ada sih koyo liyane piye? Siapa sih liyane iki? Delok ganteng masyaallah mulia. Terus delok wong elek ya apa? Audu kabeh dalik. Iku dudu mulia. Mulia kok nang fisik, mulia kok nang nasab. Ganteng resik perlu kemuliaan yang nisbi, ya. Tapi kemuliaan yang hakikat itu adalah yang manfaat, yang baik secara nyata. Ya, makanya jangan kamu menyandarkan pujian kepada orang itu apa secara hakikat atau secara kedudukannya, gitu ya. Jadi sampean muji ketika ono kepala desa dipuji-puji, begitu ono kepala RT dia cuekin. Jadi ya sak perlune wae kepala desa ya, tapi ojo kemudian delok ketua RT kelas RT wae. Kepala desa, Pak Bupati ya biasa aja, ya. Dipuji karena perbuatan baiknya, ya. Dipuji karena perbuatan baiknya. Jangan dipuji karena sesuatu yang melekat pada dirinya dan kamu anggap sebagai kemuliaan. Nah, yang itu bukan kebaikan alayati. Paham ya? Nasab baik, pujilah nasab. Nah, ya. Tapi ya sewajarnya. Ganteng, pujilah. Cakep, pujilah sewajarnya. Ya. Tapi jangan sampai kamu memuji itu hanya karena fisik itu. Pujilah Allah yang menciptakannya. Jadi ditambahi. Kalau kamu memuji Mas Hafi, kok ono wong ganteng ya Allah, ini maha suci Allah itu enggak. Ditambahi ngono kuwi lho, ya. Kok ono wong ganteng kaya ngono iki. Iki Mas Hafi ganteng ini. Ya Allah, Gusti Allah menggawe Hafi ganteng. Gawa nang Gusti Allah. Jangan berhenti kepada al-mukarramnya Hafi. Gitu ya. Paham maksud saya ya? Nah, kalau Hafi berbuat baik, layak memang. Ya, tapi secukupnya. Kasihan kalau banyak-banyak. Glosor malah ya. Kolek-kolek gitu. Nah, karena pujian itu menelenakan. Ya. Nah, laisa dzalika ila Allah Ta'ala faman uqbilun nasu alaihi wa ukrimuhu faqad yaghlitu fihi. Ya. Laisa dzalika ila Allah ya. Apa? Sebab orang-orang mengkono-mengkono mang yaitu pujian ila Allah Ta'ala. Sebab segala pujian itu hanya berhak untuk Allah Ta'ala. Ulang lagi, sebab pujian yang berlimpah. Makanya kita kalau berdoa itu iso saake-ake memuji. Ya, saake-ake doa-doa orang-orang soleh, wali-wali itu banyak pujian daripada mintanya. Hamdan syaitan, hamdan minan na'imin, hamdan minasyaitan, hamdan minar rahman, hamdan terus itu. Orang kok saiki kebalik, jaluke wakil atau muji tok. Allahumma inna nas'aluka. Doa-doa orang soleh itu banyak pujiannya. Jaluk sithik tok. Iki ora ana pujian jaluk tok. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Terus kalau pujian di plus. Nah, jadi ini ora patek pantes. Ya. Nah, kudune akeh pujian baru ya jaluk akeh pujian nang Gusti Allah, kemudian akeh selawat nang Kanjeng Nabi baru ya jaluk. Itu etikanya. Kenapa? Tidak ada pujian kecuali untuk Allah. Ya. Faman uqbilun nasu alaihi wa ukrimuhu faqad yaghlitu fayadul hamda wasana'a fi ghairi maudu'i fayakunu minadh-dhalimin. Ya, okay. Faman uqbiluna, faman maksudnya sapa uqbilu kang den adepi sapa anasu. Ya, uqbilun nasu diadepi sapa wong akeh menungso mang. Diadepi ya, siapa yang diberi ya diberi oleh manusia, dihadapi manusia lah tersebut. Wa ukrimulan dimuliakan ya. Sapa nasemang
hu ing wong. Faqat yaglitu. Ghalatu yaglitu. Faqat mongko apa kadang-kadang salah ya sapa anas atau sapa wong. Faman uqbilu nasu alai wa ukrimuhu faqad yaglitu. Ya. Barang siapa yang uqbilun nas, bisa dihadiahi, bisa direspeki ya. Saya jadikan maju saja ya. Barang siapa yang dimuliakan oleh manusia, barang siapa yang dikagumi oleh manusia, barang siapa ya seseorang alih ngatasi wong, barang siapa seseorang tadi dikagumi oleh banyak orang, direspeki banyak orang, dielulukan banyak orang, wa ukrimu dimuliakan sedemikian oleh orang-orang, faqad yaghlitu ya. Maka kadang-kadang orang tadi itu adalah salah. Faqad yaghlitu, mongko kadang-kadang salah ya sapa maksudnya apa ya, barang siapa yang dimuliakan, disegani, diulu-ulukan faqad yaghlitu ya, maka kadang-kadang orang tadi juga salah gitu ya. Jadi tidak ada orang yang maksum ya. Jadi kalau ada orang yang begitu dimuliakan, kalau ada orang begitu dikagumi ya, bahkan diistimewakan, bahkan dianggap suci, jelas orang itu tidak maksum. Faqad yaghlitu, maka kadang-kadang agawe salah ya. Maksud saya adalah seistimewa apapun ya, orang itu bisa salah. Jadi kita artikan bisa salah saja ya, bisa luput, bisa khilaf. Nah, makanya orang itu tidak perlu terlalu tinggi pujiannya kepada manusia. Gitu ya. Kenapa orang itu bisa salah? Ulama bisa salah apa enggak? Bisa. Habaib bisa salah apa enggak? Pemenang. Mas Kafi bisa salah? Sering. Bisa khilaf. Kok malah pol lebih? Ya Allah, kok ora pede belas iki. Bisa khilaf malah pol lebih. Pol iki berarti apa pol iki? Banget. Bisa khilaf? Bisa. Jadi sampai enggak usah mengidolakan Mas Kafi terlalu dalam gitu. Karena ya kadang-kadang ya salah, kadang-kadang juga khilaf gitu ya. Jadi orang yang dimuliakan sedemikian hebatnya bisa berbuat salah. Karena itu pujilah, apresiasilah, kagumilah sepantasnya. Jangan lupa ya, ketika Anda mengagumi, ketika Anda itu menyenangi, respect, ya, itu karena Allah menutup aibnya. Gitu ya. Nah, makanya sekali lagi bagi orang-orang soleh lebih baik dihina daripada dipuji. Karena pujian ini bisa menelenakan, nanti tidak mau apa. Karena memang enak orang yang dielu-elukan, dipuja-puji itu enak, duniawi itu. Ya, enak, ya kan? Dipuja-puji, dikasih hadiah, dipijitin. Apa meneh? itu duniawi semua itu, enak. Nah, karena itu menelenakan ya. Nah, jadi karena itu orang-orang soleh memilih hinaan dan cercaan ya. Kalau mau muji sepatutnya. Jika kamu dipuji ya berdoalah ya, mudah-mudahan tidak bohong. Jadi sebenarnya ya kalau kita dipuji tidak sesuai dengan diri kita, itu membiarkan orang dalam kebohongan. Makanya wedi sekali Sayyidina Ali. Mas Amul, Masya Allah, sampai bisa ngapal hadis 100. Ya Allah. Padahal lagi apa telu lali malih. Misale. Sak bisa ngapal 1000 kepiye to. Wis meneng wae pokoke. Ya Allah, kagem aku zaman akhir kaya ngene kok ya harus ngapal hadis. Ngapal 1000. Padahal sing ngapal 5 lali malih. Sampai membiarkan kebohongan. Tapi kalau mengandali, aku apa cuma 5 tok kok rasanya gak enak. Enak orang. Yo kasihan dia juga, kasihan diri saya. Maksud kan respect orang itu. Ya, makanya saya tidak alih, aku bingung. Ya, setiap mau dipuji itu ya Allah, ya Allah, membacaana mimma ya dunu. Ya Allah, jadikan prasangka baik itu sesuai. Allahumma, ya Allah, sampai iso nulis apa wakeh ini. Padahal wis itu gak wani-wani.
Piye wadelen piye. Padahal ya diobah hapusi wae kok. Heeh, dadi ya Allahumma ja'alna mimma yadunun. Wa yaghfir lana mimma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku dari hal-hal yang buruk yang dia tidak tahu. Jadi malu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita